Setelah video ini diupload, kita yakin pasti rupiah sudah menembus 18.000 atau 19.000 lebih. Betul. Sudah hampir krismon lagi. Krismon lagi. Mungkin krismon lagi. Tapi mungkin rupiah nanti harganya 25.000. Waduh. Itu kita harus pindah. Ya bang ya? Bang kameramen. Kita balik lagi di konten Parlabul. Betul, para lelaki Bahlul. Itu dia. Kita bakal ada satu tema, yaitu kita ngebahas soal tren lokal collaboration. Berarti kita hari ini nggak akan ngebahas rekomendasi styling. Kita kan nggak akan bahas yang kayak gitu. Ya, kita ingin memberikan opini kita. Betul. Terkait tren lokal collaboration ini. Betul. Karena kalau gua mulai lihat sekarang, brand lokal ini makin banyak kolaborasi dan kolaborasinya ini rada nyeleneh. Kayak nggak ada kurasinya gitu loh. Jadi yang penting berkolaborasi aja gitu ya? Iya, bahkan kolaborasinya cenderung ke arah ngaco sih. Oke. Tapi cuman nggak bisa dipungkiri juga ya, kayak brand-brand lokal ini kalau konteksnya kolaborasi, mereka juga ada yang serius. Ada. Tapi ada juga yang ngaco. Dan kita akan bahas itu di video kali ini. Sebelum kita mulai, lu ngikutin lokal ini nggak? Local evolution lah sebutannya. Local evolution aku ngikutin cuman terbatas sama waktu. Mungkin yang Bangker maksud evolution dari scene udah lama, kan aku kurang ngikutin. Cuman aku ngikutin dulu sempat zaman-zaman Jacklot, zaman-zaman Bandclot. Terus ke skip, baru nyambung lagi di ngomongin local pride. Local pride. Bangga hashtag ini, campaign Bangga lokal. Bangga lokal tuh dipakai hashtag sama Aero Street juga sih. Oke. Tapi kalau lo melihat sendiri bang, dari kita ngomongin brandingannya dulu nih. Oh boleh. Lokal kan dulu tuh masih dibilang sebagai brand yang amati tiru plek. Amati tiru, bukan ATM lagi ya? Bukan ATP. Dan itu masih berjalan sampai sekarang sih kalau menurut gue lihat. Oh iya, aku setuju tuh tentang konteks brand lokal yang kayak gitu. Ya, masih beberapa brand itu masih ada yang melakukan ATP. ATP-nya tuh cuman ya gitulah. Ganti brand doang. Cuman ganti brand doang gitu. Gampang lah dilakuin. Di Alibaba juga ada yang bikin. Di Alibaba. Nanti kita bahas soal. Nanti kita bahas. Sisa lagi. Tapi kalau melihat dari sisi branding ya, zaman dulu tuh kelihatannya kayak brand lokal ini harus murah, Bang. Oke. Setuju nggak sih? Setuju. Brand lokal zaman dulu tuh orang-orang masih melihatnya ya udah, maksudnya brand lokal ya berarti alternatif dari brand luar yang harga jualnya lebih murah. Betul. Dari brand luar. Kalau misalkan harganya sudah mulai tinggi, masyarakat mulai bertanya-tanya dan mempertimbangkan, akhirnya ya brand lokal redup lagi. Tapi kalau kita melihat dari sekarang ya, brand-brand lokal kita sebut aja kayak brand Ortus, Seg9, Ten Mills, Brodo dan lain semacamnya itu mulai ngejual di harga yang cukup mahal, Pak. Oke. Kalau dulu tuh kita melihat brand lokal kayak Ventela, Patrobas itu harga jualnya di kisaran 200 kan ya. Masih student friendly. Kalau sekarang ini mungkin student yang sudah naik kelas atau inflasi kita yang semakin tinggi. Harga sepatunya ini mulai naik di kisaran 500, 600 bahkan 800 juga ada. 800 juga ada. Malah ada yang sampai sejutaan. Bahkan ada sampai sejuta. Dan itu harga retail ya, bukan harga retail. Resell ya. Tapi kalau dari fashion sendiri, dari clothing, itu ada signifikan perubahan nggak sih? Perubahan yang signifikan? Zaman-zaman aku ngikutin Jacklot ada beberapa brand yang aku nggak tahu karena mereka tuh kurang branding secara brandingannya atau secara value produknya tuh gimana. Dan mungkin kalau bisa kita lihat perkembangannya, visual brand sekarang tuh ngikutin marketnya seperti apa? Kebutuhan market. Soalnya kalau dulu ya udah aja plural, lu mau scene apa masih bisa nyambung pakai baju apa. Oh gitu. Cuman kalau sekarang yang aku lihat, in my opinion, secara subjektifnya aku ngelihat tren global hari ini, masyarakat tuh cenderung ngelihat lu scene-nya apa, lu pakai brand apa. Kalau lu berkecimpung di scene-nya music, pasti pakai brand A misalkan. Kalau kata misalkan suka musik keras, pasti di otak kita kepikiran maternal ya. Musik keras. Musik keras itu maksudnya ini kan Sonhorek. Loh, keras itu, Pak. Keras banget itu. Lu mantap. Atap langsung. Bergetar dunia. Tadi secara community brandingannya udah masuk ya? Iya. Maksudnya udah jelas gitu. Udah jelas. Kayak kemarin kita lihat kampanye Ardiles yang nyasar drifter. Itu bagus, mainnya based on community. Soalnya kalau sekarang yang aku lihat banyak brand yang nyasar ke sana. Mungkin dulu kayak kita lihat perkembangan sepatunya Geoff Max yang nyasar ke skate. Sekarang udah bergeser ke trail kan. Trail outdoor. Mungkin agak sayang juga, cuman it's okay. Namanya juga brand pasti ada perubahan. Iya betul. Apalagi kalau kita lihat brand-brand yang baru mulai sekarang,
mereka tuh banyak yang nggak tahu marketnya mau lari kemana. Marketnya mau lari kemana ya? Betul. Karena mungkin ini kali, karena marketnya sendiri udah terlalu banyak referensi kali, atau gimana ya? Mungkin yang aku lihat dari beberapa temanku yang sebagai graphic designer di beberapa brand, kadang brand tuh nggak punya role model tetap. Role model tetap, misalkan Bangker nih bikin satu brand. Brandnya tuh Eiger misalkan. Eiger, Norda, Salomon. Tapi Bangker tuh terlalu banyak role model yang dipegang. Nggak fokus ke satu role model aja. Nggak satu ke Salomon gitu. Misalkan ke Salomon udah fokus kita ngikutin prospek yang kayak gitu. Nggak ngikutin kayak misalkan kita megang role modelnya Salomon. Kita megang brand ini juga. Hoka juga. Itu jatuhnya jadi aneh. Ya DNA-nya jadi bingung. Jadi bingung mau kayak gimana ke depannya. Tapi kalau misalkan ngikutin dari satu brand sebagai referensi juga, kalau gue kurang setuju sih, kayak kelihatannya kayak ATP tadi itu, Pak. Oke. Ya, karena bukan ngejelek-jelekin dari desainernya orang Indonesia ya. Betul. Bukan ngejelekin kreativitasnya, tapi kayak balik lagi karena kita kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Lagi. Jadi akhirnya kan pasar inginnya model Salomon, brand bikinnya model Salomon. Plak-ketiplek lagi. Sebenarnya kan harus bisa diulik ya, maksudnya betul. ada sedikit twist di dalamnya gitu dari segi desainnya. Kalau ini aku setuju. R&D-nya harus tetap kuat. Betul. Mungkin contoh R&D yang kuat itu waktu kita ngebedah Acrosmod tuh dia berani gak pakai Vibram. Iya. Dia berani R&D sendiri. R&D soul sendiri. Betul. Emang udah DNA-nya si Acros sendiri yang emang eksperimental dan suka sesuatu yang baru. Betul. R&D-nya kuat banget. Sedangkan brand-brand lain tuh kayak masih melihat meraba-raba pasar. Betul. Takutnya mereka bikin ternyata nggak laku di pasar kan repot juga, Pak. Betul. Gitu, guys. Mungkin kalau misal kita lihat pasar yang secara kolaborasi kita lihat Kompas. Kompas yang mana? Kompas banyak Pak. Sebelum sama Riud, mereka udah sama Mankind. Kompas berkolaborasi juga sama band. Ada Teenage Daystar. Oh iya, Teenage Daystar. Sama kelompok penerbang roket. Iya. Itu menurut aku juga mereka tuh udah berani ya. Kompas gak ngomongin sepatu sebagai sepatu, tapi dia juga bisa ngomongin dari top sampai bawah. Dipikirin sama Kompas. Nice. Tapi kalau kita melihat campaign ya, kalau misalkan R&D-nya udah bagus, dari segi branding udah oke, kreatifnya sudah mantap, tapi eksekusi campaign-nya jelek, ya itu kurang juga. Itu kurang juga sih. Mungkin kita bisa lihat kayak campaign-nya kemarin SNSD sama Kale. SNSD itu hidungnya jangan gini-gini ya. Ngapain ya? Oh ini ngomongin serius loh. Serius loh ini. Sorry. SNSD sama Kale. Mereka mainnya base community. Community-nya gila sih. Community-nya gila banget. Apalagi kita lihat produknya kemarin, pas produknya launching itu di Bandung gila-gilaan. Itu hype-nya gila banget. Mereka nge-pitching ini tuh udah dari lama dan menurut aku win-win solution. Kale dan SNSD. Iya. Ketemu gila. Tapi sama-sama brand apparel kan? Apparel juga, sama-sama streetwear. Tapi kalau kita melihat dari segi komunitas ya, gue rada nggak ngerti sih. Maksudnya konsep dari based on community, terus akhirnya kan rame banget pertama kali perilisannya. Betul. Itu tuh kayak, kalau gue melihat dari sisi marketing ya, kayak itu tuh kayak di setting nggak sih? Kemungkinan iya dan kemungkinan organik. Kemungkinan organik. Sebenarnya kalau kita lihat polanya masyarakat Indonesia ya, rame pasti dibeli nggak sih? Rame pasti dibeli, terus akhirnya digoreng kan sama reseller kan. Nah, pertanyaan di sini adalah masyarakatnya pengen beli gara-gara produknya bagus atau gara-gara marketingnya bagus? Menurut aku pandangan tentang polemik yang kayak gini, memang tidak dipungkiri marketing itu bagus banget. Marketingnya bagus banget. Benar. Gimana caranya mereka tuh bisa nyasar-nyasar orang yang memang sebenarnya nggak butuh-butuh amat, tapi merasa ingin memilikinya tinggi. Karena ada FOMO di sana. Mungkin kayaknya itu deh pola pikirnya masyarakat kita tuh tentang FOMO-FOMOan ini. Jadi daripada ketinggalan beli produknya, mending kita beli pas harga retail. Betul. Daripada harga resellnya membeledak, akhirnya beli harga retail. Betul. Tapi kalau melihat dari visual nih Pak, kita ambil contoh kolaborasi brand lokal yang lagi banyak-banyaknya sekarang. Mereka kan kolaborasi sama brand X brand, brand X orang, terus brand sama X. Bahkan brand yang setipe gitu, apparel sama apparel yang tadi kali sama film lah ya. Film ada ya? Ada. Yang mana? Anime. Oh iya benar. Sama anime ada, betul. Cuman kayak yang gua sayangkan tuh balik lagi ke segi R&D-nya gitu. Campaign-nya udah bagus. Betul. Ini kan kolaborasi brand dengan brand. Satu brand yang baru merintis, bukan merintis ya. Kalau emerging. Terus satu lagi brand yang udah existing dan bagus. Ketika diimplementasikan dalam satu produk, campaign-nya bagus, kreatifnya bagus, tapi visualnya jelek. Produknya jelek. Sebut. Gue pengen bilang Aero Street X
Jujutsu Kaisen, apalagi yang artikel basicnya itu, iya. cuman ngerubah warna di bagian heel padnya doang, terus di tangnya doang, pakai webbing, please lah bro. Masa kayak gitu sih? R&D di Indonesia nggak kayak gitu bro. Kreativitas di Indonesia udah ngeri bisa. Jangan cuma nempelin grafik doang lah guys. Maksudnya kayak ya walaupun di industri lokal kita ini sebenarnya dari segi material nggak lebih jago dibandingkan Cina gitu. Pilihannya nggak banyak. Tapi seenggaknya kan kita bisa ngulik. Kalau misalkan pakai satu artikel yang sama, Tiba-tiba ditempelin grafis. tempelin grafis, ya jelek sih. Campaign Nggak ada bagus. bedanya. Nggak ada bedanya. Oke, mungkin kita call out lagi Nah. Kompas yang sama Ryud. Nah itu kan masih oke. Masih oke banget. Jadi Bagus. Kompas tuh ngerekonstruksi siluet-siluetnya Ryud. Betul. Kan aku memandangnya kayak gitu ya. Iya. Terus dari turunan sepatu ke implementasi lah ke tas, ke topi, Topi, ke jaket, jaket. ke baju. Hmm. Turunannya enak kalau kayak gitu. Betul. Gak asal-asalan ngebikin produk. Betul. Mungkin sekarang keren lah industri lokal udah lumayan aware masalah visual. Visual. Karena nggak hanya sebatas ngedesain dan nggak hanya sebatas ngesablon. Mereka bener-bener ngepikirin Apanya? artikelnya. Oh artikelnya. Artikelnya kayak mungkin aku lihat modus ini udah banyak dipakai. Mereka ngeluarin artikel per season. per season. Iya. Fall, winter, spring, summer gitu. Mungkin seperti itu. Atau juga mungkin kita lihat maternal. Maternal juga per edisi. Per Artikel edisi. ini habis ganti lagi. Terus mereka tuh ngepikirin juga per artikelnya gimana. Iya. Nggak brutal ya. Gak brutal, Iya, gak tiba-tiba nggak brutal. ngerilis satu artikel terus beda lagi moodboardnya. Identity udah beda lagi, enggak. Mereka dalam satu runtutan sama semua moodnya. Iya. Enggak beda-beda. Tapi ada rentang waktunya gitu. Ada ya? rentang waktunya. Nggak bisa berbarengan Enggak dalam. bisa. Tapi gimana kalau soal ini, Pak? Kaos oleh-oleh I love Jogja. I love Jogja. Ciamplas. Sebenarnya kalau menurut aku ya, ini untuk UMKM yang konteksnya wisata, sebenarnya bisa loh potensi mengembangkan baju-baju UMKM mungkin ya, UMKM yang kayak I love Jogja, Ya, itu oleh-oleh Malioboro. itu. Sebenarnya bisa loh di branding dengan baik, dipikirin materialnya dan dijual dengan lebih layak. Iya. Dan mungkin ini terakhir kita ngobrolin tentang perihal branding, perihal campaign dan Visual. perihal visual. Semuanya itu penting Semuanya penting. Ketiganya penting lah dan Ketiganya harus penting. sinkron lah. dan harus bersinergi. Sinegro. Gak bisa asal-asalan kita bikin gak ada planningnya, Yeah. gak ada brandingnya, Yeah. gak ada campaignnya dan Yeah. gak ada visual yang bagus. Ya. Dan mungkin ini pesan untuk Brand-brand brand-brand lokal. yang lokal yang mungkin emerging, yang masih merintis. Yang masih merintis. Jangan lupakan bahwasanya untuk membuat brand, brandingnya harus kuat. Branding dulu ya di kota. Branding dulu. Oke. Apapun dari branding. Loncat ke campaign dan loncat ke visualnya seperti apa. Yeah. Jangan mikirin visualnya dulu. Salah. Kamu bikin lukisan Iya. di pameran, itu. pikirinnya konsep dulu. Pikirin konsep dulu ya. Pikirinnya konsep dulu, jangan langsung visual. Gak Hmm. ada tuh pikirin visual dulu. Konsep dulu baru visual setelah itu. Konsep Atau ada dulu lagi? baru visual. Baru visual, baru Betul. storytelling. Pokoknya gitulah. Mungkin banyak lah role model yang misalkan brand-brand baru merintis dan ingat Jangan amati, tiru, plug and plug. Please lah. Please Maksudnya di lah. zaman sekarang ini teknologi sudah maju, bahkan udah ada AI. tapi jangan pakai AI lah. Anda tidak bersetuju dengan Tidak AI? setuju dengan AI, aku menolak keras. Menolak keras AI. Kita pakai ini. Jangan ATP, Jangan ATP, ATM masih boleh. ATM boleh. Cuman dikasih twist Dikasih twist sesuai dengan brandingan Anda. sesuai brandingan Anda dan Oke. jangan ngambil aset asal dari Pinterest. Waduh. Pinterest tuh referensi aja, bukan mood board ya. Bukan mood board. Bukan Bukan mood key visual. Bukan key visual. Bukan aset yang bisa plak. Nah, bukan. Bukan. Jadi Anda bolehlah mencari referensi sebanyak-banyak di Pinterest, tapi otak Anda yang berpikir. Betul. Jadi otak rada dipakai sedikit. Dan sekarang jangan lupa banyak graphic designer yang udah oke. Betul. Banyak graphic designer yang melek dengan tren. Betul. Jangan malas meng-hire graphic designer dan jangan pakai AI terus. Oke. Dan para graphic designer juga kurang-kurangin AI lah. Ya, kurang-kurangin AI lah. Iya. Dan kurang-kurangin Mabok. plak-plak dari artwork orang. Tapi selain itu, dari sisi brand juga harus berani ngasih bayar Betul. yang mahal buat para graphic designer. Graphic ya, Pak? designer bukan buruh. Bukan buruh. Kita yang buruh. Kita yang buruh. Ya. Hidup buruh. Hidup buruh. Oke, gitu aja dari segmen Parhabul kali ini. Tapi kira-kira nanti kita harus bahas apa lagi nih? Dan Komen di bawah. misalkan ada pembahasan yang menurut warga perlu kita bahas Bahas. secara eksplisit,
bisa tulis aja di kolom komentar, atau kalau misalkan warga pengen kita ngobrol podcastnya sama siapa gitu, misalkan sama Bilang aja, bilang kita aja. undang. Iya, misalkan Mau sama SBY gak mungkin. Gak mungkin lah. Mau sama Pak Dadan juga tidak mungkin. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Udah masuk penjara. Oke gitu aja, gue Oki pamit undur diri. Gue Karya pamit undur diri. Adios. Adios. Jangan lupa like, Komen. subscribe, dan jangan lupa kasih hype. Betul. Video ini terus meningkat retensinya. Terima kasih. I love Pak Dadan. I love Pak Dadan. 1M 1 hari. Rp25.000. Go. Go!